Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Pagi ini Ibu akan melanjutkan materi matematika tentang pengukuran, panjang, waktu, dan berat. Namun hari ini yang ingin Ibu fokuskan adalah tentang pengukuran waktu, yaitu bagaimana cara membaca dan menuliskan waktu. Apakah anak-anak semua ingat untuk mengukur waktu apa saja alat yang bisa kita gunakan? Ya, kita bisa menggunakan jam ya. Jam juga banyak jenisnya. Ada jam digital, ada jam analog, ada jam dinding, jam tangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan menggambarkan sebuah jam. Anggap saja ini jam dinding ya. Pada jam dinding terdapat 12 angka dari angka 1 sampai angka 12. Oke. Nah, yang mana pada jam dinding ini terdapat 3 buah jarum ya. Ada jarum yang pendek. Jarum yang pendek itu menunjukkan angka jam. Kemudian ada jarum yang panjang, yang tebal. Dia menunjukkan menit. Ada juga jarum panjang yang tipis, yang bergerak cepat. Itu menunjukkan detik. Tapi untuk membaca jam, itu yang dibaca hanya yang menunjukkan jam dan yang menunjukkan menit saja ya. Nah, dalam jam ini semua jarum ini bergerak, berputar ke arah kanan. Jadi bergeraknya ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berputar ke arah kanan ya. Semuanya baik yang panjang maupun yang pendek semuanya berputar ke arah kanan. Lalu untuk membaca jam yang jadi patokannya adalah jarum panjang yang menit ini ya. Jarum panjang yang menit ini yang jadi patokannya. Yang jadi patokan angka menitnya. Sedangkan yang jadi patokan angka jam adalah yang pendek. Apabila jarum panjang menit ini menunjukkan angka 12, ingat, apabila jarum panjang ini menunjukkan angka 12 dan jarum pendek ini menunjukkan angka-angka yang lain, angka-angka tertentu, misal angka 11 ya, berarti dapat dikatakan bahwa ini merupakan pukul 11.00. Nah, dalam penulisan angka 11.00 yang di depan ini merupakan menunjukkan jam dan yang di belakang ini menunjukkan menit ya. Yang di depan menunjukkan jam, yang di belakang menunjukkan menit. Nah, 11 ini kita dapatkan karena jarum pendek jam menunjukkan angka 11 dan 00 ini didapatkan karena jarum panjang menit menunjukkan angka 12. Jadi apabila jarum panjang menit menunjukkan angka 12, maka ini merupakan pukul 11.00 atau dibacanya pukul 11 tepat. Ya. Begitupun apabila jarum pendek ini menunjukkan angka lain, misal jarum pendek ini menunjukkan angka 6
dan jarum panjang menunjuk angka 12, berarti itu menunjukkan pukul 6 tepat, ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya kemarin, pada angka ini jarum jam yang pendek itu akan menunjukkan angka jam. Jadi, setiap dia berputar satu angka, dia akan menunjukkan angka yang sesuai ditunjuk jarum tersebut. Misal tadi jarum pendek menunjukkan angka 6, berarti itu pukul 6, berarti itu jam 6. Tapi kalau khusus untuk jarum panjang menit, setiap dia berpindah satu angka, maka dia berpindah 5 menit, ya. Bukan 5 jam ya, tapi 5 menit. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit. 12 ke 1, 5 menit. Dari 1 ke 2, ini juga 5 menit. Berarti 5 ditambah 5 berarti 10 menit. Kemudian dari 2 ke 3, ini kan juga 5 menit. Berarti ditambah 5 menit lagi. Berarti angka 3 itu menunjukkan 15 menit. Kalau keempat, ini ditambah 5 lagi, 15. 15 ditambah 5 berarti 20 menit. Kalau kelima, 20 ditambah 5 berarti 25 menit. Keenam berarti 30 menit. Begitu seterusnya sampai 12. Totalnya adalah 60 menit. 60 menit itu biasa dibaca dengan 00. Seperti itu. Jadi, apabila jarum pendek menunjukkan suatu angka, misal angka 6. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka 1. Apabila jarum pendek menunjukkan angka 6, nih, dan jarum panjang menunjukkan angka 1, berarti itu dapat dikatakan pukul 06.05. Karena menitnya menunjukkan angka 5. Menunjukkan 5 menit. Sedangkan jamnya adalah jam 6. Jam menit. Begitupun apabila misal jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 4, berarti itu menunjukkan pukul 06, angka 4 ya, 20. Karena jam menunjukkan angka 6, menitnya menunjukkan angka 4, dan angka 4 adalah 20 menit. Begitu seterusnya. Sampai sini apa anak-anak dapat memahami semuanya? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan waktu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan waktu. Di sini kita baca terlebih dahulu ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan juga 3.600 detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Ini 30 hari ini rata-rata ya, biasanya dari Januari sampai Desember ada yang 28, ada yang 31 hari. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 tahun itu sama dengan 365 hari. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun. Dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Lalu, contoh bagaimana cara menghitung antar satuan waktu ini? Apabila, contoh ya,
1 minggu sama dengan 7 hari. Ini contoh yang pertama. 1 minggu sama dengan 7 hari. Lalu apabila 2 minggu itu sama dengan berapa hari? Berarti kalau 2 minggu adalah berapa hari? Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah 2 dikali, itu 1 minggu berapa hari tadi? 7 ya. Berarti 2 dikali 7 hari. Ingat, Ibu ulangi kembali, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu adalah 2 dikali 7 hari. Sama dengan berapa? 2 dikali 7 berapa? Sama dengan 14 hari. Berarti 2 minggu adalah sama dengan 14 hari. Lalu bagaimana jika 3 minggu? 3 minggu berapa hari? Ingat, 1 minggu tadi berapa hari? 7 ya. Berarti kalau 3 minggu sama seperti tadi. Berarti 3 dikali 7 hari. Berapa hasilnya 3 kali 7? Betul, 21 hari. Begitupun jika 10 minggu. 10 minggu berarti 10 dikali 7 hari. Berarti sama dengan 70 hari. Berarti 10 minggu itu sama dengan 70 hari. Contoh yang lain juga sama. Misal kita mau menghitung tahun dan bulan ya. Contoh, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Lalu apabila 2 tahun, cara menghitungnya sama ya. Bagaimana caranya? Apabila 2 tahun berarti 2 dikali dengan 1 tahun berapa bulan? 12 ya. Berarti 2 dikali 12 bulan. 2 dikali 12 sama dengan 24. Berarti 2 tahun sama dengan 24 bulan. Begitupun jika 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 5 tahun bagaimana cara menghitungnya? Sama ya rumusnya ya. Kita ulang lagi, kita lihat lagi. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 5 tahun adalah 5 dikali 12 bulan. 5 dikali 12 bulan sama dengan 60 bulan. Kalau 10 tahun juga seperti itu. 10 kali 12 bulan sama dengan 120 bulan. Sampai sini anak-anak bisa memahami semua. Contoh sekali lagi ya. Kalau ada soal 1 semester sama dengan 6 bulan. Lalu kalau 2 semester berapa bulan? Berapa bulan? Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi ya, 1 semester sama dengan 6 bulan. Berarti kalau 2 semester adalah 2 dikali 6 bulan. Berapa hasilnya 2 dikali 6? 12 ya. Berarti 2 semester sama dengan 12 bulan. Seperti itu. Begitu seterusnya.
Sampai sini anak-anak bisa memahami semua bagaimana cara menghitung satuan waktu? Bisa ya, insya Allah mudah ya. Perlahan insya Allah bisa ya. Baik, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah pekan depan Ibu akan ulangi sekali lagi tentang satuan waktu ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan anak-anak bisa pahami semua ya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.